Di video kali ini saya akan mereview sebuah laptop, yaitu laptop Dell Latitude 7400 yang di sini itu speknya Intel Core i5 generasi 8, RAM-nya 16 GB dan internalnya dia 256 GB SSD NVMe. Displaynya 13,5 in, untuk tipe LCD-nya dia OLED ya. LCD di laptop ini mahal, tapi laptop ini nyaman di mata. Sebenarnya kalau saya lihat dari pengalaman saya di garansi ya, laptop ini sangat jarang sekali ada kerusakan di LCD-nya. Jadi di video ini saya akan cerita tentang gimana sih keluh kesahnya di laptop ini, walaupun ya sebenarnya saya nggak pakai sendiri. Jadi laptop ini saya jual untuk teman-teman yang cari laptop yang berkualitas dan terjamin, bisa hubungi nomor yang satu ini ya. Ini WA saya pribadi. Dan untuk si laptop Dell de dan untuk si laptop Dell 7400 ini saya sudah jual itu banyak sekali unit dan sudah cukup lama sekali. Waktu itu sih yang paling banyak dijual yaitu yang Intel Core i7. Sebenarnya sama aja antara Intel Core i7 dan Intel Core i5, hanya beda prosesornya. Untuk dari segi kualitas body dan semuanya dia cenderung sama aja. Dan kalau dari segi tampilan sih laptop ini laptop yang keren, walaupun cuman warnanya begini-begini aja. Jadi untuk cewek biasanya kurang begitu menarik, tapi untuk cowok dia belakangnya ada aksen karbon seperti itu. Yang paling unggul sih dari laptop ini yaitu layarnya, karena memang layarnya dia itu lembut sekali dan memang layar bukan layar IPS atau apalagi seperti layar TN yang dilihat dari kanan kiri kayak gini, dia nggak enak banget. Kalau si laptop Dell ini dia layarnya Full HD OLED, wah kurang apa lagi. Itu sih yang diunggulkan dari si laptop ini. Kalau dari segi keyboardnya sih dia cenderung keyboard yang menurut saya biasa aja. Kalau dari segi keyboard sih menurut saya yang juara tetap ThinkPad ya, karena Dell dari segi empuknya, klikinya dia tetap kalah sama ThinkPad. ThinkPad itu memang juara sekali. Intel Core i5 Gen 8, RAM 16 GB, SSD 25, yang bisa apa sih? Banyak. Dia desain bisa, edit video ringan dia juga bisa. Gaming, ini bukan laptop gaming, ini laptop untuk kerja. Pertanyaannya, bisa main game atau enggak? Ya kalau kalian main Zuma sih bisa-bisa aja. Kalau kalian main zombie bisa-bisa aja. Tapi kalau kalian berharap bisa main football di sini ya nggak bisa. Kalau PES 6 masih bisa. Jadi game-game yang ringan-ringan aja dia masih mampu kok. Untuk editing video dia bisa, untuk editing ringan seperti di CapCut tanpa color grading atau efek yang berat dia juga bisa. Untuk desain Canva dia juga mampu, mampu sekali lah. Untuk desain eh, teknik misalkan di AutoCAD, terus di SketchUp, terutama di AutoCAD ya. Di AutoCAD dia mampu kok untuk satu rumah berapa lembar tuh? Ada 26 sampai 30 lembar kan biasanya. Dia mampu. Untuk tiga dimensi seperti SketchUp dia sebenarnya mampu juga, cuman terbatas. Jadi nggak yang bisa se-fleksibel laptop-laptop gaming. Jadi laptop Dell ini dia cukup terbatas. Tapi untuk kalian yang belajar, maksudnya masih belajar, duduk di bangku SMK atau di kuliah, SketchUp basic misalkan, jadi yang penting bisa jadi satu rumah dan kalian render V-Ray, laptop ini bisa. Tapi kalau kalian sudah ke arah Lumion, bukan ini yang harus kalian miliki. Jadi kalau Lumion itu beda. Kalian harus cari laptop yang jauh lebih kuat dengan VGA RTX minimal, minimal GTX sih, RTX itu jauh lebih baik. Kalau ini kan dia lebih ke Intel grafik ya, jadi VGA integrated dari Intel. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari garansi sih spare part laptop ini cukup mahal kalau dibandingkan dengan laptop lain, misalkan seperti ThinkPad. Laptop ini cukup mahal. Tapi kalau dari segi rewelnya nggak yang rewel-rewel banget sih. Dan spare part juga ketersediaannya banyak. Laptop ini kategori bundle sih. Dan selama saya jualan sih jarang terima garansi laptop ini. Tapi memang sekali terima laptopnya ada-ada aja. Bahkan ada yang sampai ganti motherboard. Ya sebenarnya hal biasa kalau dilihat dari sisi elektronik ya. Hal itu seperti hal biasa aja, dan kerusakan di laptop ini jauh lebih banyak bisa ditangani sih daripada laptop HP contohnya. Laptop ini masih bisa
tangani. Kalau dibandingkan dengan HP yang sekelas ya, misalkan seperti EliteBook misalkan. Nah, itu laptop ini masih bisa ditangani. Spare part ya tengah-tengah lah, nggak yang mahal-mahal bener, nggak yang murah juga. Oke, laptop ini saya rekomendasikan untuk kalian cari yang bodinya seperti ini, solid, dan hati-hati, harus dan wajib kena barang yang original. Jangan sampai kena yang rekondisi terlalu ekstrim. Hati-hati, pilih pedagang yang jujur, yang terpercaya. Hati-hati sekali, karena mantan laptop flagship atau mantan laptop mewah seperti ini harus dapat yang original, karena kalau kalian dapat yang original itu nyaman, enak, dan biasanya dan pastinya awet. Oke, terima kasih telah menonton. Yang butuh laptop silakan WA di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lanjut ngobrol di kolom komentar. Ada nggak di antara kalian yang pakai laptop ini?